kembali lagi di channel YouTube ini dengan saya Jihan Kanisa. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Teknokrat Indonesia dengan nomor INPM 25412044. Oke, terima kasih yang sudah klik video ini ya teman-teman. Hari ini kita akan membahas materi surat dengan cara yang berbeda dan lebih fun dan tetap informatif teman-teman. Kita bakal mengenal bagian-bagian surat, memahami berbagai bentuk surat, sampai mempelajari jenis-jenis lipatan surat yang biasa digunakan. Jadi, duduk yang nyaman, siapkan pikiran Anda yang terbuka, dan mari kita jelajahi semuanya bersama-sama dengan lebih seru dan menarik lagi. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu surat? Bukannya itu teman-teman, kalau itu surat cinta ya teman-teman. Kalau ini surat yang berbeda. Surat itu adalah dokumen komunikasi yang tertulis yang disusun secara sistematis teman-teman. Untuk apa sih teman-teman? Yaitu untuk menyampaikan informasi, permintaan atau pemberitahuan secara resmi dari satu pihak ke pihak yang lainnya teman-teman. Surat ini memiliki kekuatan sebagai bentuk autentik serta dapat dijadikan dasar administrasi dan pengarsipan teman-teman. Teman-teman, berhubung kakak dari akuntansi, surat itu biasanya di akuntansi itu sangat dipakai teman-teman. Surat ini biasanya digunakan sebagai dokumen pendukung untuk mencatat dan membuktikan suatu transaksi teman-teman. Fungsinya ini sangat penting karena setiap pencatatan itu harus memiliki dasar yang jelas teman-teman. Teman-teman, fungsi surat dalam akuntansi itu juga banyak loh. Teman-teman harus tahu. Nisa di sini akan menjelaskan 5 fungsi surat dalam akuntansi. Yang pertama adalah sebagai bukti transaksi. Kita biasa dengar ya, bukti transaksi itu adalah bukti pembelian kita. Misalnya kita belanja ke mall, kita beli baju, ada notes yang menuliskan kalau tidak ada struknya boleh diambil tanpa membayar. Makanya kenapa penting banget bukti transaksi? Karena kita kalau beli itu harus ada bukti transaksinya atau bukti pembayaran kita. Misalnya kita salah ukuran, salah baju, kalau kita ada bukti transaksinya, kita bisa retur dengan mudah karena kita ada datanya teman-teman. Selanjutnya adalah sebagai dasar pencatatan jurnal. Apa sih maksudnya? Yaitu akuntan itu tidak mencatat transaksi dan tanpa dokumen teman-teman. Surat ini menjadi acuan dia untuk membuat jurnal pembelian, pembayaran, serta penjualan teman-teman. Selanjutnya yang nomor 3 itu adalah sebagai alat verifikasi dan audit. Yaitu surat ini digunakan auditor untuk memeriksa kebenaran transaksi dan memastikan data ini direkayasa atau tidak teman-teman. Makanya diperlukan sekali dia itu sebagai alat verifikasi dan audit. Selanjutnya yang nomor 4 itu adalah sebagai dokumen arsip. Surat ini untuk disimpan untuk kebutuhan administrasi, laporan pajak serta pertanggungjawaban perusahaan. Yang terakhir atau yang nomor 5 itu adalah sebagai media komunikasi resmi. Misalnya surat penagihan, surat konfirmasi piutang dan utang, surat permintaan penawaran, dan surat pemberitahuan lainnya. Jadi teman-teman tahu kan apa sih fungsi surat dalam akuntansi? Kenapa kakak menjelaskan fungsi surat dalam akuntansi? Karena berhubung kakak di sini dari akuntansi juga. Jadi teman-teman harus tahu juga apa sih fungsi surat dalam akuntansi itu. Teman-teman, surat itu bentuknya itu banyak ya teman-teman. Tapi di video kali ini kakak ingin membahas 3 bentuk, yaitu pertama full block style. Itu tuh apa sih teman-teman? Itu surat yang biasa sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu adalah semi block style atau setengah lurus teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah modified block style, adalah lurus penuh dengan tanggal tanda tangan di sebelah kanan. Di video kali ini teman-teman wajib simak karena kakak akan menjelaskan apa sih 3 bentuk surat itu dengan lebih rinci dan teman-teman mudah pahami. Oke, baik, akan saya jelaskan ya apa sih yang dimaksud dengan full block style atau bentuk lurus penuh, yaitu bagian surat yang dituliskan dengan margin kiri atau yang dimulai dengan margin kiri. Dia full margin kiri ya teman-teman. Tidak ada bagian yang mencorok. Dia lebih cepat, rapi, dan mudah banget untuk dibuatnya. Dan ini paling sering dipakai teman-teman di kantor, instansi, dan perusahaan modern.
selanjutnya adalah semi block style atau biasa disebut dengan setengah lurus. Dia itu paragrafnya menjorok ke dalam atau indents yang biasa disebut. Lalu memberikan tampilan yang lebih formal dan klasik teman-teman. Dan masih banget sering digunakan untuk surat internal ataupun surat resmi tertentu. Dan ini juga sering banget untuk digunakan ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir atau nomor 3 adalah modified block style atau lurus penuh dengan tanggal dan tanda tangan di sebelah kanan. Jadinya hampir semua itu rata kiri kecuali tanggal di sebelah kanan, penutup dan tanda tangan di kanan. Tampak lebih profesional teman-teman dan seimbang. Dan ini banyak sekali dipakai untuk surat bisnis ataupun surat kampus teman-teman. Pasti kita sering banget menggunakan surat ini ya teman-teman. Teman-teman, ini adalah lipatan-lipatan surat yang biasa sering digunakan. Yang pertama adalah lipatan 3 atau threefold, yang kedua adalah lipatan 2 atau bifold, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah lipatan Z atau Z-fold. Oke, selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian surat. Yang pertama adalah kop surat atau letterhead. Yang kedua tanggal surat. Yang ketiga adalah nomor surat. Itu biasa digunakan untuk arsip dan administrasi agar surat itu mudah dilacak. Selanjutnya nomor 4 adalah lampiran. Dan nomor 5 itu perihal atau hal yang menjelaskan pokok isi surat secara singkat. Selanjutnya yang nomor 6 adalah alamat tujuan. 7 adalah salam pembuka bila diperlukan ya teman-teman. Selanjutnya yang nomor 8 adalah isi surat, bagian utama yang terdiri dari pembukaan, isi pokok, dan penutup teman-teman. Yang nomor 9 itu adalah salam penutup, penutup yang sopan sebelum tanda tangan teman-teman. Nomor 10 itu adalah tanda tangan dan nama terang, pihak yang bertanggung jawab atas isi surat ya teman-teman. Nomor 11 adalah tembusan, itu opsional ya teman-teman, pihak lain yang juga perlu mengetahui isi surat. Dan yang terakhir atau yang nomor 12 adalah inisial pengetik atau itu opsional ya teman-teman. Itu biasanya huruf kecil yang menunjukkan siapa yang mengetik surat tersebut. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video kakak dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang kakak sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan menambah wawasan teman-teman semuanya. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe.